Tes 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 tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Ukurannya bidang ya. Gimana? Kita lanjutkan masih tentang sedekah Bapak Ibu. Kok kecil lagi? Pada yang kemarin sudah dua ya, keutamaan sedekah, terus sedekah yang afdol. Nah, sekarang bentuk sedekah yang termasuk jariyah. Jariyah itu pahalanya terus meskipun barangnya sudah tidak ada. Jadi terus itu hingga ya kiamat. Yang memberi sudah tidak ada, neng pahalanya mengalir terus gitu, jariyah. Biasa yang disampaikan kan hanya 3 ya. Idza mata bunu ya, adama ing qata amalu ila min thalathin itu. Sedaqatin jariyatin dan seterusnya. Dan ini tidak hanya 3 ya. Yang pertama memberi air minum ya, atau pembuatan sumur. Berarti memberi air minum termasuk ya, apalagi membuatkan sumber mata air berupa sumur atau pengairan yang lain gitu ya. Pasang pipa ledeng itu untuk satu kampung gratis. Jadi yang sejenis sumur itu. Fa ayu sedaqati afdol. Nabi ditanya
Ya. Sedekah yang paling afdal itu apa? Qala sakyul ma. Jadi mengadakan pengairan atau sumber air. Fatilka sikoyatu Sa'di bil Madinah. Contoh itu pengairan yang dibuat oleh Sa'ad di Madinah. Itu contohnya gitu. Jadi menyediakan air. Rawahu Nasai, nilai hadisnya hasan. Hasan itu di bawah sahih, bisa langsung diterima. Memberi makan, ya. Makan ini yang penting makanan ya, tidak harus berat ya, termasuk yang memberi roti pada kajian itu jariyah ya, hanya roti umpamanya itu termasuk jariyah, apalagi makanan yang besar. Oh, ada roti toh. Saya belum lihat tadi. Ya. Jadi ini yang perlu dicatat, semua makanan gitu. Entah ringan, entah besar. Lebih-lebih yang besar. Maka hadiahnya pahalanya itu orang memberi makan itu dihitung jumlah ruas yang dimiliki oleh manusia. Kalau tidak salah 360 sekali makan. Ini 360 dikalikan 700. Itu pahala sedekah kalau berupa pemberian makanan. Jadi satu manusia ruasnya ada 360. Betul Pak Slamet nggih? Itu guru biologi nggih. Terus kali 700, jadi banyak sekali yang diberi makanan. Umpamanya tidak hanya satu, itu untuk satu pemberian. Dan sehari seperti Abu Bakar itu tidak hanya 10-20 lebih, itu setiap hari. Makanya Abu Bakar masuk surganya persis di belakang Nabi urutannya, ya wajar gitu. Jadi tiap hari memberi makan, itu tiap hari dimasak sendiri, bahannya nggoni dewi. Jadi tidak golek bantuan, ya karena mampu. Umpama cari bantuannya tidak apa-apa, dimasak sendiri, didahulukan, diberikan kepada janda miskin. Itu yang didahulukan, yang diutamakan. Jadi yang lain nanti dulu gitu. Janda miskin didatangi Abu Bakar bersama membawa makanan. Sebelum diaturkan makanannya itu tempatnya dibersihkan oleh Abu Bakar. Jadi tidak hanya sedekah makanan, tapi pembersihan tempatnya. Nah, ini bisa ditiru. Ning jandane ampun milih lho nggih. Ya jandane milih-milih nggih repot nggih. Milih ning sing kados Mbah Pawiro ngoten niku ya, dan lain-lain. Janda miskin ning sik muda, itu beda nanti. Jadi ini termasuk jariyah gitu nggih. Ini tidak memandang mukmin atau kafir Bapak Ibu, yang penting manusia. Ya, yang penting manusia. Jadi pahalanya tadi 360 kali 700, itu nanti masih dikalikan lagi loh. Jadi pahalanya banyak lah itu, masih dikalikan lagi. Termasuk pokoknya yang memberi penghidupan. Iya, dalam Al-Quran itu kan barang siapa yang menghidupi satu manusia, pahalanya sama dengan memberi penghidupan manusia sedunia. Itu semacam, jadi ngasih jatah sekali itu pahalanya luar biasa. Nanti ning syaratnya harus beriman nggih. Jadi kalau tidak beriman ya tidak, seperti nguyahi segoro, tidak ada manfaatnya.
Syaratnya harus beriman. Yang ketiga, membangun masjid. Ini membangun masjid tapi niatnya untuk ibadah ya. Bukan niatnya untuk menandingi masjid terdekat. Kan ada nggih masjid tandingan itu di beberapa daerah saya pernah menemukan. Jaraknya hanya sekitar 30 meter. Ya sekitar itu. Ternyata itu untuk tandingan. Nah, itu nek zaman Nabi Bapak Ibu disebut Masjid Diror. Jadi zaman Nabi itu ada sebagian ngaku umat Islam membangun masjid yang megah ning fungsinya untuk memata-matai kegiatan Nabi dan para sahabat. Akhirnya konangan oleh Nabi dan para sahabat, itu masjid dirobohkan, maka disebut Masjid Diror. Pendirinya ya kelihatannya orang Islam. Jadi nek zaman dulu sangat mudah diketahui, nek sekarang sulit nih. Jadi sekarang Masjid Diror banyak. Hanya saja nanti kalau dihancurkan berurusan dengan macam-macam nanti. Jadi dulu fungsinya masjid ya untuk sholat secara lahiriah, ning yang utama adalah memata-matai Nabi dan para sahabat. Akhirnya dihancurkan. Maka sekarang kalau memang sudah ada masjid, tinggal memakmurkan. Jangan pahami beda terus mendirikan dekatnya, jangan gitu. Ya. Wah, iki rada beda ya, kaya-kaya ngerti kan gitu. Jadi justru nanti nek beda dijak ngaji bareng neng masjid itu, biar tahu perbedaannya itu sah atau tidak. Maksudnya khilafiyah atau bukan gitu. Nek khilafiyah itu beda neng masing-masing ada dalilnya, itu khilafiyah. Tapi nek tidak ada dalilnya beda, itu namanya bid'ah atau khurafat. Jadi nek khurafat itu dalilnya ada, ning mengamalkannya beda, tidak sesuai dalil. Jadi seperti surat Yasin hanya mau baca untuk kematian misalkan gitu ya. Itu tidak ada dalilnya. Jadi jeneng maca Yasin terus kan gitu ya. Ya terus dibaca dapat pahala. Terus ayat kursi ditulis di kain putih untuk ikat kepala, ben aja mumet kan. Anggeran di duit mumet kan. Ya seperti itu. Nih, ada yang ditanyakan sebelum dilanjut? Menyebarkan ilmu itu jariah. Ilmu apa saja Bapak Ibu, yang penting manfaat. Tidak harus ilmu agama. Ilmu apa saja. Ilmu pernyambelan umpamanya. Sing jenengan ajari buka warung ya, warung makan 1000 sambel. Akhirnya sukses, jariah nih. Jadi ilmu yang bermanfaat. Jadi apa saja ilmunya, ilmu misalkan ilmu memijat, ya, memijat diajarkan dari tukang pijat terkenal. Terus apa itu ya bekam dan lain-lain. Anak yang soleh yang mau mendoakan gitu. Jadi itu yang mau mendoakan itu menguatkan Bapak Ibu. Maka jangan dipahami anak soleh ning tidak mau mendoakan, tidak ada, itu namanya bukan anak soleh. Anak soleh itu mesti mendoakan. Yang tidak mau mendoakan orang tua bukan anak soleh kan gitu. Jadi nek disebut anak soleh pakai soleh itu mesti mengamalkan agama. Jadi taat kepada agama. Membagikan mushaf Al-Quran, jadi cuma-cuma di drop di masjid gitu. Ini ya yang bagi terus mau baca, mau mempelajari dan mengamalkan.
Jadi tidak hanya membagi wis tabung aku wis akeh rasa maca, jangan gitu. Ya. Dan itu banyak Bapak Ibu. Saya punya kenalan itu dari Besole masuk Cepernya. Dari Ceper Juragan Baja. Itu punya program tiap tahun bangun masjid Bapak Ibu. Itu pernah ngobrol di tempat saya, ngobrol macam-macam. Wah ini yang daftar saya Pak Hilal, masjidnya baru 40. Terus bangunnya besarnya berapa sesuai permintaan yang ditempati. Jadi umpamanya Nagel ini masyarakatnya minta ukurannya 1000 misalkan ya, 1000 meter, dibangunkan 1000 meter. Ini nggih antri bangun masjid ya, setengah tahun belum jadi nggih. Jadi antri gitu. Cuman beliau ya ngaku sendiri, ning Pak Hilal saya sholatnya itu naik kober ngerti niku. Lah itu berarti ya ndak dapat tabungan di surga. Sholat kok naik kober. Ya. Terus seneng nikah. Jadi pas cerita ke saya beli rumah sak wonge. Jadi rumah itu milik seorang gadis pegawai bank, itu dijual karena ndak kerasan. Wis tak tuku sak kowe ini. Nah, akhirnya jadi istrinya. Nah, di duit kathah tadi ya. Nek di ini mbok ndang sregep salat to Pak ngene. Kata jawabannya itu sok nganyelke. Belum saatnya Pak Hilal. Belum saat. Ya. Jadi membangun masjid ning ya harus mau memakmurkan gitu nggih. Membangunkan tempat-tempat singgah musafir. Di musafir nginep kasih tempat gratis. Padahal nginepnya hanya semalam umpamanya itu sudah masuk jariah. Atau mungkin masjid ini menyediakan tempat nanti kalau ada tamu nginep di sini gitu. Ya. Membuat irigasi pengairan sedekah dari hartanya sendiri. Ini termasuk yang jariah. Dasarnya ini nggih, Ibnu Majah nilainya sahih. Belum ditulis. Oh nggih. Ada 3 orang yang menghadap Rasulullah. Mereka petani yang gagal, satunya pengusaha yang tidak laku, satunya lagi seseorang yang sakit dan sembuh-sembuh. Lalu menghadap Rasulullah untuk mencari solusinya. Lalu yang di sini Rasulullah menjawab ketiga-tiganya itu sama, suruh istighfar. Nah dari apa yang kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini? Terima kasih. Yeah. Itu termasuk keutamaan istighfar. Nah, istighfar itu harus lahiriah dan batiniah, tidak hanya mengucap astagfirullah. Kadang astagfirullah aja keliru, pakai to, astagfirullah. Nah ini nggih. Harusnya pakai ta, astagfirullah. Nah, astagfirullah keliru. Gandeng wong Jawa tidak astagfirullah ning astagfirullah. Nah, itu salah kaprah ya. Itu diantara manfaat belajar itu ngerti yang aslinya gimana. Lah, keutamaan membaca istighfar itu diantaranya tiga-tiganya itu Pak Martin ya. Jadi sakit akan disembuhkan. Nah ini kesulitan akan dimudahkan dan seterusnya banyak itu. Jadi semacam itu. Dan nanti istighfarnya silahkan pilih yang pendek atau yang panjang. Maka yang panjang itu kira-kira 3 baris. Itu namanya Sayyidul Istighfar gitu ya. Jadi yang paling pendek ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
Ditambah al-azim monggo, astagfirullahaladzim silahkan. Tambah lagi silahkan gitu. Jadi itu keutamaan istighfar. Lah kita diajari oleh Nabi Muhammad SAW, saya itu sehari semalam 100 kali. Nabi sudah dijamin surga, istighfarnya 100 kali. Lah kita harusnya lebih. Jadi ada yang mengajarkan 5 waktu itu 20 kan sudah 100. Terus lebihnya 100 di saat sholat sunnah. Setelah sholat sunnah membaca istighfar berapa kali. Nah gitu. Lah di surat 51 ayat 17 dan 18. Surat 51 ayat 17 dan 18. Di antara ciri orang yang bertakwa itu kanu qalilam minal laili ma yahjaun, tidurnya sedikit. Wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur istighfar terus. Jadi sholat tahajud, di dalam sholat sudah ada istighfar, selesai tahajud istighfar terus sampai subuh, ya doa juga. Jadi ada tasbih, tahmid, takbir, istighfar, tahlil, doa. Wabil asharihum yastaghfirun. Ini. Jadi maka terus diantaranya itu juga membaca istighfar setiap ba'da sholat, salam ke kanan ke kiri langsung istighfar. Yang pendek paling pendek ya. Astagfirullah itu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Jangan mengucap yang lain dulu sebelum istighfar. Setelah istighfar 3 kali, baru yang lain-lain. Jadi jangan selesai ke kanan ke kiri salam terus alhamdulillah. Itu hanya menurut logika kita aja. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan sholat, itu logika kita. Lah kita mengamalkan agama itu dalil, bukan perasaan, bukan logika. Dalilnya gini, nek di logika semua tidak nyandak nanti. Sebagian sulit. Contoh nggih, kita wudhu, kita tahu yang membatalkan wudhu umpamanya mohon maaf kentut. Kentut itu liwatnya kan belakang. Tapi nek wudhu yang dibasuh mana? Muka lho, ra masuk akal lho. Ini nyatanya gitu. Yang kotor belakang yang dibasuh muka, itu akal kita tidak nyandak, tidak nyampe. Maka dalam istilah agama ada 2. Ngakeliun bisa masuk akal kita, dan pakai nun, nakeliun itu tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Itu agama gitu ya. Jadi harus yakinnya 100%. Jadi tidak bagian-bagian gitu. Seperti itu. Masih ada yang lain? Kalau tadi ilmu yang bermanfaat kita sampaikan, Nggih. yang mereka mendapatkan tapi bukan juga menyelisih, artinya tidak untuk buat maksiat, apakah yang menyampaikan itu juga mendapatkan? Enggak. Yang mengajarkan kan baik, ilmunya manfaat. Misalkan cara memasah kayu, kan baik nggih. Lah bareng diajari iso, terus nutuk rego. Nah, ini itu kan jahat itu nggih. Yang dosa yang pelakunya saja. Atau pasahnya dicopot untuk membunuh orang lain. Itu yang dosa pelakunya saja. Lah kecuali ilmu jahat, nek judi ben menangi gini lho. Itu dosa jariah Bapak Ibu. Jadi ada amal jariah juga ada dosa jariah. Masih ada? Tapi kalau hukum Indonesia kan kadang-kadang malah justru itu juga malah katut. Bisa cara. Contoh tadi misalnya kita suka mandi,
Kemudian orang tadi pesan, kalau biasanya kalau kita mandi kan bersih dan sabit kan untuk manfaatnya kan untuk apa namanya air juga apa. Iya. Atau orang tadi itu membunuh orang. Nah, dari polisi biasanya kan dulu kalau sing diceritakan kadang-kadang orang tersebut terkena ini. Ini nek sabit tukang pandinya ndak kena Pak. Nek sabit loh ya. Kan biasanya sebutannya kan itu peralatan tani. Biasanya gitu nek sabit. Tapi nek senjata tajam beda. Itu kena nanti. Biasanya nek polisi di kepolisian dibedakan gitu. Iya, ini peralatan dapur, pisau dapur. Ternyata untuk membunuh misalkan gitu ya. Karena sudah juga seperti itu kan. Iya. Namanya apa nama? Celurit. Celurit. Celurit tidak untuk menyabit loh. Maaf, kalau di apa? Di anu kan waktu untuk dari apa namanya? Sawit itu loh. Oh iya. Iya. Seperti ini kan. Itu diurut-urut sampai pada yang Iya. Yang membuat tidak dosa sebetulnya. Diketutin dosanya. Anu untuk saksi biasanya. Untuk saksi ini buatan sini gitu ya. Tapi sing mare Sulaya kenarok nggih. Pesan keris malah dibunuh orang. Ya terus ya. Nah itu kan anak Adam Qabil Habil itu loh. Maka Allah memutuskan setiap ada pembunuhan yang dianggap keliru oleh agama, yang membunuh anak Adam yang membunuh itu dapat dosanya. Nah itu dalil dosa jariah. Maka jenengan mohon maaf ya. Yang merokok kemudian dilihat putranya ikut merokok, lah kalau merokok itu dinilai dosa maka panjenengan dapat dosa terus. Loh saya ndak ngajari, ning kan dilihat putra nih. Ya. Ini pas maca Al-Qur'an dilihat putra nih ditiru jariahnya yang baik gitu. Merokok itu hukumnya memang makruh, tapi bisa dosa nanti. Gara-gara nek makruh tidak dosa ya atau dosa kecil, gampang terhapus. Tapi nanti kalau akibatnya lebih buruk maka merokoknya tidak makruh, itu dosa haram. Iya naik jadi haram. Umpamanya kepala keluarga bisa membiayai makannya. Terus suatu saat tidak bisa gara-gara untuk beli rokok. Lah ini dosa besar. Keluarga tidak bisa makan, ning kepala keluarga iso ngerokok. Lah ini itu dosa besar itu. Ngerokoknya. Wah saya daripada makan dengan ngerokok pilih yang ngerokok. Kan ada yang begitu. Sementara anggota keluarga yang lain tidak doyan rokok. Nih, ada yang lain? Waman ahyaha fa'anaha sebentar ahyan nasa jami'an itu tak carikan Pak. Surat Al-Maidah ayat 32. Surat Al-Maidah ayat 32. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Ini barang siapa yang memberi penghidupan satu saja, pahalanya seperti menghidupkan manusia sak dunyo. Wah ini jadi nek memberi makan yang diberi sehat
itu sama dengan ngasih makan, pahalanya loh nggih. Pahalanya sama dengan mengasih makan manusia sedunia. Tapi yang hidup, yang dikasih makan itu yang hidup. Orang meninggal, sudah meninggal tidak dikasih makan. Tiga dua, Al-Maidah 32. Masih ada? Janji Allah kepada orang yang senang sedekah. Senang itu rutin, Pak nggih. Senang itu rutin, terus ajek. Akan berinfak kepadanya. Maksudnya berinfak itu memberi ganti. Jadi nek panjenengan sedekah 100, Allah ngasih 100 lebih. Lah lebihnya itu tak terhingga. Ning nek sedekah 100 terus ampun ngarep-ngarep nggih. Ya diulang lagi. Nggih, ini yang janji Allah itu hanya ada 3. Akan diberi ganti kepadanya selain infaknya. 3, dia memberi hingga ratusan kali lipat, jadi 700 kali ya. Ini janji Allah. 3, ada 3. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan? Jadi orang yang menggunakan ucapnya orang atau kos-kosan itu bagaimana? iya. Ya. Tidak hanya kos-kosan, Pak. Ya, utang secara umum gitu aja. Nggih. Orang yang melonggarkan utang, jadi umpamanya sudah jatuh tempo, ternyata tidak bisa nyaur, ya sudah besok lagi. Itu oleh Allah nanti di hari kiamat